الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم غير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا مولانا محمد الصلاة سنة طرائر الحسين جامعة رحمكم الله. رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Muhtaram wal mukarram, guru kita Ustaz Ahmad Dairawi, sehat wal afiat, ketua DKM masjid kita Bapak Zainuddin, Allah bituli hayatih, dan semuanya sesepuh orang tua kita doain sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Salat al-ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari salat kita, dari puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tidak terasa waktu terus bergulir. Sekarang sudah di malam 17. Betul? Jadi memang akhir zaman begitu, waktu begitu cepat. Setahun kayak 1 bulan. Belum lama tahun kemarin kita Ramadan, sekarang sudah Ramadan. Belum lama kemarin baru masuk Ramadan awal, sekarang sudah 17 Ramadan. Makanya kalau di dalam Islam itu ya al-waqt kas-sayf in lam taqa qata'. Waktu itu bagaikan pisau yang tajam. Apabila kita tidak bisa mengendalikan pisau itu, maka kitalah yang terpotong. Kalau kita tidak bisa memaknai waktu, menjalani waktu dengan benar, maka hancurlah kita. Hanya kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri, demi masa, demi waktu. Begitu luar biasa waktu ini. Ya, kita nggak berasa. Sekarang ada umur kita yang sudah 60 tahun. Ada yang 58 tahun, merasa muda terus, betul tidak? Tapi ternyata waktu itu begitu cepat. Bahkan kalau kita melihat bagaimana di dalam kitab salaf, kitab tasawuf, siapa orang yang 40 tahun sudah dilewati umurnya, tapi belum kelihatan tanda kebaikannya, maka ditakutkan mati dalam keadaan sulhan. Alhamdulillah Makanya alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan juga nuzul Quran. Karena memang malam 17 Ramadan diturunkan Al-Quran bitadrij selama 23 tahun. Ya. Al-Quran diturunkan pertama di Gua Hira. Mendengarkan Rasulullah SAW surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus kemudian turun secara berturut-turut bitadrij sampai 23 tahun lamanya. Setelah selesai Al-Quran, maka Allah Ta'ala panggil baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Allah Ta'ala izinkan waktu kita masuk kepada bulan Ramadan tahun ini, jangan disia-siakan. Belum ada kata terlambat, betul nggak? Belum. Walaupun sudah 17 Ramadan, masih ada 13 lagi Ramadan ke depan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, bisa menjalani Ramadan dengan baik. Qama Ramadan imanan wa ihtisaban, menjalani Ramadan siapnya puasa. Ya, puasa. Puasa ini nikmat dari Allah. As-shamu li wa ana ajzi bih. Puasa untuk saya dan saya sendiri akan bayar pahalanya, bukan yang lain-lain. Tergantung bagaimana puasanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malamnya dia hidupi dengan kebaikan.
Karena di malam-malam Ramadan banyak kebaikan-kebaikan diberikan oleh Allah. Nafahat wa jawaiz wa mawahib wa ataya tamunnu biha ala man tasha. Keuntungan, kenikmatan, pemberian Allah setiap malam di bulan Ramadan diberikan kepada mereka-mereka yang menginginkan itu. Siapa mereka yang menginginkan daripada kenikmatan Allah, pengampunan Allah, rahmat Allah? Mereka-mereka yang menghidupi malam Ramadan dengan kebaikan. Ada malam nuzul Quran, ada malam lagi nanti Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Nikmat kalau di dalam Ramadan ini. Di dalam Ramadan diamnya aja kita zikir, tidurnya dihitung ibadah. Apalagi dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Kagak ada yang gak punya dosa. Kita punya dosa semuanya. Punya gak dosa? Punya. Banyak apa dikit? Banyak. Udah ibu di atas ada? Banyak. Kalau bukan di bulan Ramadan diampuni dosa kita, mau di bulan apa lagi? Padahal di bulan Ramadan kata Nabi, ad-dzunub maghfurun. Bahkan dalam hadis yang lain, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan fase sekarang ini 17 Ramadan adalah pengampunan. Gampang mendapatkan pengampunan dari Allah. Duduk di musola ada kelas, baca Quran, minta ampun, diampuni sama Allah. Buka puasa, makan korma sambil doa, makan, dibuka hijab sama Allah Subhanahu wa taala, tembus doanya orang yang berbuka puasa. Minta ampun sama Allah, diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Muhammad. Pengampunan Allah tidak gampang. Memang Allah itu Maha Ghafar. Tapi kalau kita lihat dari umat-umat terdahulu tidak gampang mendapatkan pengampunan itu. Ada di antara mereka yang harus bunuh diri dulu tobatnya baru diterima. Ada di antara mereka yang mana memotong tangannya dulu harus baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nyawa berada di tenggorokan, kalau dia tobat dan tobatnya diterima, diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau sudah masuk bulan Ramadan. Ini gampang sekali pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca Al-Qur'annya jangan ditinggal, baca sholawatnya jangan ditinggal, hadir majelis taklimnya jangan ditinggal. Intinya kalau kita tidak bisa seperti mereka para ulama, para salafun shalihin yang luar biasa, kalau mau masuk bulan Ramadan gembira. Kenapa sih Nabi bilang man fariha min dukhuli Ramadan dakhala al-jannah atau haramallahu jasadu al-miram. Siapa yang giram masuk bulan Ramadan maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Girang gembira, siapa yang girang dengan datangnya bulan Ramadan? Mereka yang mengetahui sesuatu yang ada di bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembira. Kalau orang tahu di bulan Ramadan ada apa aja, dia girang. Saya kasih analogi begini, ini musola Al-Ikhlas kan mengadakan misalnya sekarang ini nuzul Quran, betul tidak? Panitianya bilang nanti pulang jangan keluar dulu, ya. Nanti dapat sembako sama duit 500.000, semuanya dapat. Ditungguin apa enggak? Ditungguin. Benar dapat semuanya pulang, dapat duit sama bingkisan 500.000. Girang apa enggak? Girang. Yang tahu girangnya bahagia. Ada hadis lagi mengatakan la ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamanna kulla syahr Ramadan. Kalau umat saya tahu apa saja yang ada di bulan Ramadan, dia akan minta setahun penuh bulan Ramadan. Kalau orang tahu sholat di musola Al-Ikhlas dapat duit 500.000, saya tanya di sini betul dapat duit 500.000. Terus panitia bilang kita setiap malam
bikin acara ini, mau apa kagak? Kenapa? Karena dia tahu habis sholat dibagiin bingkisan, dikasih duit itu ya. Sebulan penuh, biarin sebulan penuh juga saya mah datang ke sini. Gak mau ke musola yang lain, pokoknya musola kelas saja. Kenapa? Karena dia tahu di area kelas kalau selesai ceramah atau selesai acaranya dapat bingkisan, betul apa kagak? Kalau yang nggak tahu mah kagak mau, ngapain di area kelas dulu sholat? Nah begitu. Karena nggak tahu, karena kita tahu. Begitu kita di bulan Ramadan ini disiapkan oleh Allah. Makanya para wali tahu dia gembira. Masuk bulan Ramadan dia bahagia. Kalau udah akhir-akhir bulan Ramadan dia sedih. Para wali-wali Allah kalau sudah akhir-akhir Ramadan 23, 25 dia sedih. Kenapa? Karena yang dia dapat udah mau habis. Betul nggak? Kalau kita enggak, bagian udah akhir-akhir Ramadan sedih apa gila? Gila. Yang sedih yang nggak dapat THR sedih. Kalau bagian wah alhamdulillah lebaran dikit lagi, 3 hari lagi lebaran, nanti bikin lebaran. Bahkan baru masuk Ramadan ini bilang wah lebaran tinggal 23 hari lagi, tinggal 23 hari. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, gitu. Makanya bagaimana, Beb? Nah, kita ini akhir zaman kita harus pintar-pintar memakai waktu. Waktu ini penting, waktu ini berharga. Ya, waktu 1 menit yang telah kita lewati itu nggak bisa kembali lagi kepada kita. Tapi jadikanlah waktu 1 menit itu bisa manfaat buat diri kita, baik dengan istighfar ataupun dengan perbuatan baik, ataupun yang ngapa-ngapain, yang penting jangan maksiat sama Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan untuk menghidupi bulan Ramadan dan malam-malamnya dengan kebaikan. Yang belum baca Quran, belum ketinggalan, buka Qurannya. Jangan jadi berdebu, buka Qurannya. Sekarang udah gampang, nggak pakai Quran juga sekarang ada handphone, ada aplikasi Al-Quran nggak? Aplikasi apa aja ada sekarang, Al-Quran ada, WhatsApp ada, oh yang nggak bener ada di dalam handphone kita ini luar biasa ya. Tinggal dibuka, dibaca. Kalau bapak-bapak yang di masjid baca Quran mushafnya. Ya intinya begitu. Ya jangan sampai kita masuk bulan Ramadan hanya melewati saja. Padahal di bulan Ramadan hadiahnya banyak. Sebego-begonya orang disuruh masuk ke dalam satu ruangan, suruh ngambil hadiah, padahal hadiahnya banyak dan hadiahnya bisa kelihatan. Di dalamnya ada TV, ada kulkas, ada emas, ada apa saja. Kata orang masuk ke situ, habis itu ambil keluar. Dia masuk ke dalam, dia cuma lihat-lihat aja. Akhirnya dia keluar lagi. Nanti nggak bawa hadiahnya, enggak. Nah ini sebego-begonya orang. Masuk Ramadan, dia biasa aja. Dia nggak dapat pengampunan Allah, dia nggak dapat pahalanya Allah, dia nggak dapat maghfirahnya Allah, nggak dapat rahmatnya Allah, nggak dapat pembebasan dari api nerakanya Allah, nggak dapat. Nah itu orang yang mana celaka, orang yang tidak dapat untung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-'atas wal ju'. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma lapar doang sama haus. Kenapa, Beb? Karena puasanya bukan puasa yang sebetul-betulnya puasa. Puasa yang cuma nahan lapar saja, nahan haus saja. Ya, puasa masih ngomongin orang. Puasa masih nonton-nonton film yang nggak benar. Puasa masih bohong. Puasa masih ngadu domba orang. Puasa masih maksiat. Puasa masih dan lain sebagainya. Berarti puasanya nggak bisa membuat dia menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan dengan kita hadir menjadi tamunya Allah di Musola Al-Ikhlas, kita diimami oleh Ustaz Dairul Ahmad Dairobi, kita mendengarkan nasihat. Ini adalah pembenaran pahala kita. Kelak besok kita masuk ke dalam kubur. Nah, kita semuanya bakal masuk ke dalam kubur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bakal mati. Tapi nanti bagian di dalam kubur kita dapat pahala yang luar biasa. Pahala apa nih? Oh, pahala duduk
ketika sholat taraweh bersama guru-guru, ketika duduk di musola Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah ya Mujib, la hadiran la yagib, tawassalna ilaika bil habib. Taqdi hajatuna dari sebutkan hajatnya masing-masing, minta sama Allah di malam 17 Ramadan. Allah pandang kita, Allah lihat kita, Allah kabulkan hajat kita. Angkat kedua tangannya, minta sama Allah Subhanahu wa taala, doain orang tuanya, doain ayah dan ibunya, doain guru-gurunya. Mudah-mudahan doa antum dari hati antum bisa dikabul oleh Allah. Allahumma وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Hadirin, saya ijazahkan dulu salawat sadat 11 kali setiap hari dibaca. Ini sebagaimana saya punya kakak Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf mengamanatkan kepada saya, ya Abdullah, antum kalau ceramah sebarkan salawat saya di sana. Ya, ini saya pernah nanya sama Habib, sebelumnya Habib Hasan waktu itu perjalanan untuk berangkat malam minggu satu mobil dengan saya. Dia bilang sama saya, Abdullah, beberapa hari yang lalu saya bermimpi Rasulullah dan disuruh membaca sholawat. Sholawat apa itu? Sholawat Sayyidi Sadat. Sini tangan kamu, dipegang tangan saya. Akhirnya dia bilang, Allahumma sholli ala Sayyidi Sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram nurika al-a'zam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini sholawatnya, nanti Jamal yang bikin nadanya. Tapi antum kalau ceramah ijazahkan kepada seluruhnya. Bacanya 11 kali setiap hari. Ditanya, saya tanya, Bib, manfaatnya apa emang? Banyak manfaatnya, kata beliau. Ini 2-3 bulan sebelum meninggal, ya, 6 bulan sebelum meninggal. Banyak manfaat yang dibaca semuanya itu 11 kali. Yang saya ingat salah satunya kalau meninggal nanti harus berkhatimah. Meninggal dalam keadaan baik. Ya, dibuktikan oleh beliau meninggalnya Ramadan tahun lalu, tanggal 2 Ramadan, lagi berpuasa, habis sholat duha, meninggalnya indah, luar biasa, husnul khatimah. Amalannya banyak beliau, tapi yang saya dengar dan saya dapat ijazah adalah sholawat saya di sana. Sekarang saya ijazahkan kepada antum semuanya. Ajastukum kama ajazani al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf bi qiraati sholawat saya di sana ihda asar Allah. Maka barang-barang sebut qabil. Nah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Kita baca 3 kali, mudah-mudahan berkah buat kita. Allahumma shalli ala sayyidi sadat wal muradat wal Allah
Allah menjadi ahli Ramadan, kita diterima Ramadan kita, dan kita dipanggil dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma